Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ratna. Terima kasih sudah ngeklik video ini dan juga dengerin podcastnya Ratna ya. Teman-teman, di edisi kali ini saya mau share kepada teman-teman semua perasaan atau rasanya gimana sih kuliah di Universitas Indonesia, khususnya di Magister Ilmu Komunikasi. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum untuk mendukung channel ini ya. Please subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share video ini ya guys. Ya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu awal mulanya saya masuk UI, bisa lihat video yang ini ya. Saya sudah share di sana bagaimana tips untuk lulus di SIMAK UI, khususnya di S2-nya. Jadi saya waktu tahun 2019 itu saya coba untuk tes SIMAK UI dan alhamdulillah qadarullahnya diluluskan sama Allah ya, dimudahkan untuk lulus. Dan di bulan September saya mulai kuliah. Nah, semester 1 tuh excited banget karena saya udah lama nggak kuliah, karena saya S1-nya tuh bukan di UI kan, di kampus di UNJ, dan ketika mulai kuliah lagi tuh kayak seneng banget rasanya, apalagi ketemu teman baru, ketemu dosen baru, ketemu lingkungan baru, dan bisa kuliah di kampus yang katanya menjadi kampus impiannya anak Indonesia di UI gitu ya. Saya juga nggak nyangka bisa diterima di situ, alhamdulillah. Nah, di semester 1 itu tentu saja kalau di UI waktu itu karena saya jurusannya S1-nya bukan ilmu komunikasi, jadi saya ikut kelas yang namanya kelas matrikulasi. Nah, kelas matrikulasi ini yang memang khusus untuk orang-orang yang S1-nya tuh bukan dari ilmu komunikasi UI gitu. Jadi dari jurusan yang berbeda gitu. Walaupun dia S1-nya dari UI, tapi jurusannya bukan ilmu komunikasi, ya udah dia juga harus ikut yang namanya kelas matrikulasi. Kelas matrikulasi itu dulu belum Covid, tahun 2019 bulan September ya. Waktu itu kan belum ada Covid. Jadi ketika itu ya dilakukan secara tatap muka dan itu malam, jadi abis maghrib kayak gitu, sampai jam 9 malam. Jadi nah kampus saya itu adanya di Salemba UI. Saya pikir dulu kampusnya di Depok, ternyata alhamdulillahnya di Salemba, jadi nggak terlalu jauh dari kota Bekasi. Kalau saya harus ke Depok lebih jauh lagi sih jaraknya gitu. Jadi waktu itu ikut kelas matrikulasi di sana selama, kalau nggak salah itu seminggu atau 2 minggu, dan itu bahas dasar-dasar ilmu komunikasi. Itu excited banget, saya ketemu dengan dosen-dosen UI. Waktu itu ada Prof. Oni, ada Mbak Monik, ada Mbak Ocha. Iya, oke. Oh teman-teman, kenapa saya panggil Mbak? Karena budayanya di jurusan ilmu komunikasinya UI itu kita manggilnya Emas sama Mbak. Mau dia dosen yang udah senior banget ataupun dia masih muda, tetap aja kita manggilnya Emas sama Mbak. Jadi ini unik banget, dan pas saya tanya sama teman-teman saya yang di jurusan lain, mereka manggilnya biasa Bapak atau Ibu gitu. Tapi kalau di UI ini yang khususnya jurusan ilmu komunikasi ini unik banget, manggilnya Emas sama Mbak. Dan saya merasakan memang semua dosen UI itu saya rasakan, semua dosen UI itu sangat-sangat helpful ya, terutama di Fakultas Ilmu Komunikasi, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Komunikasi. Mereka itu helpful, karakternya juga macam-macam, ada yang serius, ada yang suka bercanda, ada yang sangat filosofis. Terutama yang para profesor, kami menghormati beliau gitu, karena memang sudah sangat senior. Yang masih muda juga kami menghormati ya, karena mereka adalah para pendidik. Ada juga yang karakternya tegas, tapi tetap saja rasanya helpful sekali gitu dosen-dosen di ilmu komunikasinya UI, apalagi buat saya yang backgroundnya bukan ilmu komunikasi. Terus saya mendapatkan teman-teman yang baik-baik semua, lucu-lucu orangnya. Mereka juga dari beragam jurusan ya, ada yang jurusannya sastra, bahasa dan sastra ya, ada sastra Cina, sastra Belanda, terus juga ada yang sastra Jepang, ada yang sastra Inggris gitu. Ada juga yang backgroundnya ilmu manajemen, ada yang backgroundnya ilmu pendidikan, ada yang backgroundnya ilmu keuangan, jadi beragam, ada yang ilmu filsafat. Oh ya, waktu itu saya sekelas sama Mbak Rike Diah Pitaloka yang jadi oneng tuh di Bajai Bajuri. Beliau tapi kuliah S3, tapi karena beliau S2-nya tuh kan ilmu filsafat ya, bukan ilmu komunikasi, jadi dia ikut matrikulasi bareng anak-anak S2 gitu untuk basic ilmu komunikasinya. Saya sekelas juga sama beliau, terus juga ada dosen
sekelas sama dosen yang udah tahapnya S3 gitu ya. Itu seru banget, apalagi saat yang namanya kuliah. Pokoknya kalau kuliah di UI yang kelas tatap mukanya itu seru, karena saya ngerasa ketika diskusi di kelas itu berbobot banget gitu kayaknya. Karena apa, setiap kita mau masuk kelas rata-rata dosen itu memberikan tugas harus nulis paper dulu. Jadi dia memberikan semacam kayak buku-buku referensi atau jurnal-jurnal internasional referensi yang harus kita kayak review, dan kita kirim tulisan itu sekitar 2.000 sampai 3.000 kata. Itu tergantung dosennya permintaannya seperti apa. Ada yang berkelompok, ada juga yang tugas individual gitu. Jadi sehingga ketika kita di kelas kita nggak kosong, kita udah punya persiapan, kita udah baca sebelumnya. Makanya waktu itu memang kuliahnya seminggu hanya 3 kali, masih tatap mukanya ya, waktu kan belum covid awalnya di semester 1. Tapi rasanya tuh kayak nggak ada libur, karena apa, tugasnya itu emang bener-bener menguras energi banget gitu. Karena kita harus mereview jurnal dan buku-buku yang mungkin itu ilmu baru bagi saya. Mungkin kalau yang background ilmu komunikasi bebannya nggak seperti yang saya alami gitu waktu itu. Dan iya, jadi 1 minggu pun kami pakai untuk diskusi, untuk tugas, ataupun untuk tugas-tugas individu dan sebagainya. Jadi tapi sih pada intinya ketika di kelas itu enak banget, dosennya juga menyampaikannya jelas, terus helpful. Kalau kita nggak paham kita bisa diskusi bareng gitu. Karena lalu juga, tapi yang menjadi tantangan itu adalah tugasnya. Itu tugasnya Masya Allah teman-teman. Jadi saya ngerasa dulu kuliah S1 tuh nggak gini-gini amat deh kayaknya gitu. Mungkin karena masih S1 ya, dan kampusnya juga berbeda. Mungkin saya pikir mungkin budaya kampus yang berbeda pun berbeda akhirnya cara belajar dan mengajarnya. Itu di semester 1 itu high pressure banget bagi saya nggak tahu teman-teman yang lain, saya harus wawancara mereka juga kayaknya. Jadi tugasnya itu Masya Allah, dengan literaturnya juga sangat-sangat gurih, berbahasa Inggris semua. Jadi memang kalaupun ya itu tulisannya berbahasa Indonesia dari jurnal-jurnal yang memang terindeks gitu, jurnal-jurnal yang terstandar dari Ristek Dikti gitu. Itu kita harus dan pas UTS UAS itu kita seperti ada kayak literature research ataupun research paper ya, ataupun research paper, dimana kita harus melakukan penelitian terkait dengan ilmu komunikasi seperti itu. Dan saya baru paham juga ya, karena saya juga dulu bukan ilmu komunikasi di semester 1. Jadi ilmu komunikasi itu ada ilmu yang sifatnya multi gitu. Jadi dia bisa relate di semua bidang ilmu, karena kan komunikasi kan. Jadi dia bisa relate di ilmu bahasa, relate di ilmu manajemen, relate di ilmu pendidikan, relate di ilmu media. Terutama anak-anak yang di jurusan jurnalistik, para wartawan itu wah bagus banget. Makanya dulu saya juga sempat di semester 3 tuh sekelas sama Mbak Prita Laura yang penyiarnya Metro TV ya, karena beliau wartawan kan gitu. Itu semester 1. Semester 2 saya lalui dengan sering mual-mual dan juga migrain karena tugasnya itu Masya Allah. Bahkan teman saya ada yang masuk rumah sakit gara-gara tipes gitu. Ya memang kami kayak dipaksa untuk bisa belajar seperti itu ya. Makanya dulu mungkin ada beberapa teman yang akhirnya ngedrop itu mungkin karena saking berpikir keras juga, mengerjain tugas juga sampai bergadang-gadang, bahkan mungkin makannya lupa gitu. Itu yang mungkin menyebabkan daya tahan tubuhnya jadi ngedrop gitu, seperti itu. Dulu juga saya sempat mengalami kayak migrain karena memang harus bergadang-bergadang sih mengerjakannya gitu. Saya aja yang masih single dan belum punya keluarga atau anak gitu ya, mereka juga bergadang-gadang kerjainnya ya. Apalagi yang ibaratnya misalnya mereka yang emang fokus kuliah aja ngerasain high pressure-nya gitu. Apalagi kalau yang terlebih tantangannya lagi buat yang udah nikah kayak saya, yang udah punya anak gitu. Jadi kan kayak wow, ketika kita harus menyesuaikan diri dengan anak-anak, yang maksudnya kita harus melayani anak juga, terus melayani suami juga, urusan-urusan di rumah. Satu sisi kita juga harus mengatur
ada tugas perkuliahan, tapi beruntungnya saya tugas belajar, jadi saya waktu itu nggak harus masuk kantor gitu, saya harus fokus aja untuk belajar. Itu di semester 1 sama semester 2 itu wow, itu satu sisi seru banget. Kalau diskusi itu kayak Masya Allah, teman-teman saya pintar-pintar banget gitu, cara mereka mengungkapkan gagasan, kayaknya bacaan mereka tuh udah banyak, jadi makanya kita harus kayak rajin baca banget ya ketika kuliah, terutama di pasca sarjana kayak gitu. Semester 3 itu udah mulai ini, kalau di luar negeri gini, saya kadang berpikir gini, kalau misalnya di UI aja rasanya begini, mungkin di kampus lain di Indonesia juga mirip ya, yang magister ataupun yang pasca sarjananya. Bagaimana kuliah di luar negeri ya, di sana dimana penyesuaiannya tuh nggak cuma masalah literatur, masalah tugas, masalah dosen dan teman sekelas, tapi juga kan masalah budaya, masalah bahasa. Itu Masya Allah ya, orang-orang yang kuliah di luar negeri udah jauh dari keluarga, support sistemnya. Dan ya amazed pokoknya sama teman-teman yang berhasil kuliah di luar negeri itu Masya Allah gitu. Karena di Indonesia aja rasanya seperti ini. Tapi ketika sudah melewati semester 1 itu alhamdulillah kayak ya Allah dikasih kemudahan banget gitu. Walaupun saya harus migren sampai ketemu almual, tapi alhamdulillah lulus semester 1 dengan IPK juga alhamdulillah bagus lah gitu ya. Pas semester 2 tambah lagi tuh pressure-nya dibanding semester 1. Terlebih kita harus kayak bikin publikasi ilmiah persiapan. Jadi kalau di ilmu komunikasi itu pas lulus itu minimal kita sudah punya publikasi jurnal yang sudah bisa siap kirim itu sekitar 5 jurnal atau 6 jurnal ya, tergantung kalau orangnya rajin bisa lebih dari itu gitu. Tapi at least dari research paper gitu, dari literatur paper itu kita bisa nulis sekitar 5 atau lebih ya, minimal 5 atau beberapa jurnal lebih gitu. Nah semester 2 lebih high pressure lagi, mata kuliahnya lebih spesifik lagi, lebih kalau semester 1 tuh waktu itu masih teori ilmu perspektif, teori ilmu komunikasi, masih yang media studies kayak basic ilmu komunikasi. Jadi kalau di UI itu concern utamanya itu adalah media ya, yang UI reguler pagi ya yang untuk ilmu komunikasi magisternya. Kalau yang malam itu lebih ke manajemennya kayak gitu. Terusnya semester 2 itu tantangan lebih berat lagi. Nah tapi kenapa saya merasa semester 2 lebih rileks, walaupun tetap merasakan kayak migren kambuh gitu, terus kayak mual-mual gitu, tetap ngerasain, cuman kayak di hati tuh lebih kayak siap, lebih kayak lebih kuat gitu dibanding dengan semester 1. Karena mental udah siap nih, semester 1 udah ibaratnya kayak udah digojlok gitu untuk menghadapi perkuliahan yang Masya Allah gurih banget gitu. Pas semester 2 udah kayak udah lebih pede, lebih siap, udah tahu patternnya, udah tahu polanya, kira jadi lebih relax. Nah semester 3 udah mulai cooling down lagi, karena kalau di luar negeri kan emang setahun ya, teman saya lulus di Inggris itu setahun, tapi kalau di UI itu 2 tahun, 1,5 tahun sampai 2 tahun sih minimal lulusnya. Jadi 1,5 tahun ada yang ibaratnya 3 semester udah bisa lulus. Di semester 3 itu boleh ngambil tesisnya dan juga 1 mata kuliah plus publikasi ilmiah. Tapi waktu itu saya masih proses proposal aja sih waktu semester 3, jadi kayak lebih relax gitu, pressure-nya nggak seberat di semester 1 dan semester 2. Sekarang saya lagi semester 4, teman-teman doakan ya, mudah-mudahan tesis saya segera selesai, sidang segera selesai, dan Allah mudahkan saya segera lulus dengan hasil yang baik dan kelak ilmunya bermanfaat untuk masyarakat Indonesia gitu, termasuk diri saya dan juga untuk masyarakat kayak gitu. Jadi teman-teman yang memang punya minat untuk kuliah di magister ilmu komunikasi, semoga dikasih kemudahan. Dan saya yakin, dan dulu gini, ketika saya dapat high pressure kayak gitu, mikirnya gini, Allah sudah takdirkan saya lulus SIMAK UI itu aja pressure-nya kan besar, maksudnya saingannya banyak gitu, dan tiba-tiba sama Allah tuh dikasih lulus, berarti kan tandanya mampu gitu. Jadi ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan, ketika ada tantangan pasti ada jalan keluar. Akhirnya saya berpikir kayak gitu. Dan pas udah di semester 4 ini, Masya Allah berpikirnya gini, kok bisa ya saya melewati itu semua gitu. Alhamdulillah semuanya udah lewat, nilainya udah dapat dan udah lulus juga, dan ya bersyukur aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapannya ilmu komunikasi ini kelak bisa bermanfaat dan bermanfaat buat diri saya, karena
komunikasi adalah salah satu passion diri saya gitu, kesukaan saya gitu, suka sharing, suka ngobrol. S1 saya dulu pendidikan, saya juga suka ilmu pendidikan karena saya suka banget sama kayak ilmu psikologi, pendidikan, pokoknya how to build people, how to empower people, tuh saya kayak punya attraction sama bidang-bidang kayak gitu. Oke teman-teman, itu aja sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi itu cuma sharing aja sih, ceritanya mungkin yang dialami sama orang lain itu tidak seperti yang saya rasakan, karena tiap-tiap orang kan punya pengalaman dan persepsi yang berbeda-beda gitu. Tapi saya harap teman-teman yang nanti mau kuliah di Magister Ilmu Komunikasi ataupun di jurusan lain, semoga jalanilah kuliahnya dengan rileks, terus menyenangkan, dan jangan sampai salah jurusan. Dan saya pikir supaya kita kuliahnya semangat terus gitu, karena apa yang kita pelajari itu apa yang kita sukai. Teman-teman, itu saja sharing singkat dari saya. Mohon dukungannya untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.